Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobran Jamil. Saya sekarang masih bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya bekerja di ruang bidang keperawatan. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu metode pembelajaran. Saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang kita kenal dengan sebutan from notice to expert. Ya, metode pembelajaran ini berasal dari Patricia Benner, di mana menurut saya metode pembelajaran ini sangat cocok diterapkan pada perawat-perawat atau mahasiswa keperawatan yang sedang bekerja atau sedang melaksanakan stase di ruang gawat darurat. Ya, pada metode pembelajaran ini ada 5 tahapan, mulai dari tahapan pertama yaitu novice, ya, di mana biasanya pada tahapan ini mahasiswa ataupun perawat yang baru saja ditempatkan di ruang gawat darurat belum memiliki pengalaman sama sekali untuk penanganan gawat darurat. Jadi pada tahapan novice ini mereka masih sangat takut, jadi belum tahu harus mengerjakan apa, mau melakukan apa, biasanya hanya mengikuti dari para senior-seniornya atau dari perawat-perawat yang ada di ruangan yang sudah lama bekerja. Yang kedua adalah untuk tahapan beginner, ya. Pada tahapan beginner pada tahapan ini mahasiswa ataupun perawat itu sudah bisa mulai mengikuti irama dari ruang gawat darurat yang mereka tempati. Biasanya mereka sudah mulai bisa beradaptasi, jadi sudah mulai harus mengerjakan apa di tahapan ini. Misalnya contoh ketika awal pasien datang, mereka sudah bisa melakukan triase. Ya. Kemudian selanjutnya tahap ketiga yaitu kompeten. Ya, pada tahapan ini mahasiswa ataupun perawat yang ditempatkan di ruang gawat darurat itu sudah melaksanakan beberapa tindakan secara mandiri. Contoh misalnya ketika mereka datang tadi, ada pasien datang ke ruang gawat darurat, mereka sudah bisa melaksanakan atau sudah bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan pasien ini. Misalnya contoh pada pasien-pasien datang dengan misalnya contoh pada pasien-pasien datang dengan diare atau pasien-pasien dengan dehidrasi berat. Nah, mereka sudah bisa melihat ketika pertemuan awal, ketika mereka lakukan triase, mereka sudah bisa melihat tanda-tanda bahwa pasien ini dikategorikan dehidrasi berat, sedang ataupun ringan. Ya, kemudian tahap keempat yaitu proficient, ya, di mana tahap ini mereka sudah bisa menyelesaikan masalah dari kondisi yang dialami oleh pasien. Ya, pada tahap ini misalnya contoh tadi pada pasien-pasien dengan dehidrasi berat, mereka langsung bisa melakukan tindakan misalnya dengan melakukan pemasangan infus dan sebagainya. Kemudian yang tahap kelima adalah tahap expert. Ya, pada tahap ini sudah bisa pada tahap ini mahasiswa ataupun perawat-perawat yang bekerja di ruang gawat darurat sudah bisa memperkirakan hasil lanjutan. Misalnya contoh, ada pasien-pasien tadi datang dengan dehidrasi berat dengan kehilangan cairan yang sangat banyak. Nah, mereka akan bisa memperkirakan misalnya pasien ini harus dipasang, kebutuhan cairannya berapa banyak yang harus dimasukkan. Kemudian harus dipasang infus berapa jalur atau berapa line yang harus dipasang kepada mereka. Ya, jadi itu sangat menurut saya dari metode pembelajaran ini sangat cocok diterapkan pada mahasiswa-mahasiswa keperawatan ataupun perawat-perawat yang ada di ruang gawat darurat, dan nanti pun mereka akan mencapai pada tahapan ini. Mungkin untuk tahapan pada mahasiswa mungkin hanya sampai tingkat
kompeten, belum sampai tingkat expert karena mereka dibatasi oleh waktu. Tapi untuk perawat-perawat yang akan bertugas di ruang gawat darurat, dengan seiringnya pengalaman, jadi pengalaman dan jam kerja mereka, mereka akan bisa mencapai kepada tahap expert. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang metode pembelajaran from novice to expert yang diprakarsai atau disampaikan oleh Patricia Benner. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.